Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zohiri Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan rukun, syarat, dan yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, syarat dari keempat mazhab itu yakni 1. Berakal, yang kedua balik, yang ketiga beragama Islam, yang 4. menggunakan air secara cukup, yang kelima suci dari haid dan nifas. Yang pertama dari Hanafiyah, rukunnya yaitu 1. membasuh wajah dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi hingga bagian bawah dagu. Yang kedua, membasuh tangan yaitu dari ujung jari tangan hingga sikut. Yang ketiga, membasuh kaki dari mata kaki hingga akhir bagian bawah kaki. Yang keempat, membasuh kepala. Membasuh seperempat kepala bagi pria maupun wanita, dan itu yang wajib menurut mazhab Hanafiyah. Yang membatalkannya, keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang. Menurut Hanafi, mani dapat membatalkan wudhu. Yang kedua, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan sama sekali tidak membatalkan wudhu, kecuali dengan menyentuh yang sentuhan itu dapat menimbulkan reaksi pada kemaluan. Yang ketiga, kalau orang yang mempunyai wudhu itu tidur dengan telentang pada salah satu pahanya, maka wudhunya menjadi batal. Yang keempat, muntah dapat membatalkan wudhu kalau muntahnya sampai memenuhi mulutnya. Yang kelima, tertawa. Selanjutnya pada Maliki, mazhab Maliki, rukunnya yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh wajah yang sama dengan mazhab Hanafiyah. Yang ketiga, membasuh tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Yang keempat, membasuh rambut kepala dari batasan rambut dengan dagu sampai ke bagian belakang kepala bagi pria dan wanita. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Yang keenam, mualah, yaitu bergegas mengusap bagian wudhu lainnya agar bagian wudhu yang telah dibasuh tidak kering. Yang ketujuh, menggosok bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota wudhu. Yang membatalkannya adanya keluarnya mani dan tidur terlelap. Mazhab berikutnya yaitu Syafi'i, yang rukunnya yakni niat, kedua membasuh wajah hingga jenggot, membasuh kedua tangan, mengusap rambut kepala, membasuh kedua kaki yaitu dari mata kaki sampai bagian bawah kaki. Yang selanjutnya tartib, yaitu wudhu secara berurutan. Yang membatalkannya, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan muridnya. Yang berikutnya dari Hambali, rukunnya membasuh wajah, membasuh kedua tangan, batasannya sama dengan mazhab lain, mengusap seluruh bagian rambut di kepala, yaitu mengusap seluruh bagian rambut di kepala termasuk kedua telinga, namun jika rambutnya panjang sampai melewati batas, maka tidak wajib mengusap rambut yang melebihi batasan kepala. Selanjutnya membasuh kaki, selanjutnya tartib, dan mualah, yaitu bersegera membasuh bagian wudhu lainnya sebelum bagian yang sudah dibasuh menjadi kering. Yang membatalkannya, keluarnya sesuatu selain dari jalur kubul dan dubur seperti darah dan nanah. Selanjutnya muntah dan tidur yang lelap. Selanjutnya ada syarat rukun dan yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab.
Syarat sholat menurut 4 mazhab yang diyakini: yang pertama, suci dari hadas dan najis; yang kedua, tahu maksudnya waktu sholat; yang ketiga, menutup aurat; dan keempat, menghadap kiblat. Yang pertama, Hanafiyah. Menurut mazhab ini, rukun sholat yakni yang pertama, takbiratul ihram; yang kedua, berdiri; yang ketiga, membaca Al-Fatihah; yang keempat, ruku; sunnah membaca tasbih; yang kelima, sujud; yang keenam, duduk tasyahud akhir. Yang membatalkannya, berbicara meski karena lupa, melakukan banyak gerak dan memalingkan dada dari arah kiblat, berdaham tanpa ada uzur, hadas dengan sengaja atau karena perbuatan orang lain. Nah, selanjutnya menurut Maliki ada 13. Yang pertama, niat; yang kedua, takbiratul ihram; yang ketiga, berdiri; yang keempat, membaca Al-Fatihah; yang kelima, ruku; sunnah membaca tasbih; yang keenam, i'tidal; yang ketujuh, sujud; yang kedelapan, duduk antara dua sujud; yang kesembilan, duduk tasyahud akhir; yang 10, membaca tasyahud akhir; yang ke-11, membaca sholawat Nabi; dan yang terakhir, salam. Yang membatalkannya, tertawa lebar baik sengaja maupun lupa; sengaja mengeluarkan suara; makmum menunjukkan atau membetulkan kesalahan orang lain yang bukan imamnya; ada sesuatu yang menyiksa jika terus melanjutkan sholat, seperti menahan kencing; terakhir, melakukan sujud sebelum salam karena meninggalkan sunnah ringan seperti membaca takbir. Yang selanjutnya, menurut Syafi'i, rukun sholat itu yakni niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, dan salam. Yang membatalkan, datangnya hadas kecil, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf, melakukan banyak gerakan yang tidak termasuk gerakan sholat, tertawa dan berpaling dari arah kiblat. Dan selanjutnya menurut mazhab Hambali, yang pertama, takbiratul ihram; yang kedua, berdiri; yang ketiga, membaca Al-Fatihah; yang keempat, ruku; yang kelima, i'tidal; yang keenam, sujud; yang ketujuh, duduk antara dua sujud; yang kedelapan, duduk tasyahud akhir; yang kesembilan, membaca tasyahud akhir; 10, membaca sholawat Nabi; yang 11, salam; yang ke-12, tertib; dan 13, tumaninah. Yang membatalkannya, meninggalkan rukun sholat, dengan sengaja mengucapkan salam sebelum selesai sholat; rusaknya atau batalnya sholat karena berniat ingin keluar dari sholat; dan lewatnya anjing hitam di depan orang sholat. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.